Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak kelas 4 hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita masuk pada bab yang ketiga, anak-anak ya. Alhamdulillah, bagaimana sehat semuanya? Sudah sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah. Sudah membantu orang tua tadi pagi? Sudah ya. Sudah bisa membereskan tempat tidurnya sendiri? Sudah merapikan barang-barangnya sendiri anak-anak hari ini? Alhamdulillah sudah ya. Sudah berpakaian rapi hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya. Tadi malam siapa yang sudah membaca bukunya? Alhamdulillah sudah dibaca tadi malam. Karena paginya ada materinya ya, sudah belajar semuanya. Kita buka pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama ya. Bumi yang mimpin hari ini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 3 hari ini judulnya adalah beriman kepada kitab Allah. Setelah pelajaran hari ini, anak kelas 4 akan dapat mengimani adanya kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasul. Yang kedua, nanti kamu dapat memahami hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Nah, itu anak-anak ya. Kita mulai buka bukunya ya. Halaman 19. Ya, anak-anak, halaman 19 ya, yang A ya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada kitab Allah ini anak-anak termasuk rukun iman yang ketiga ya. Yang pertama apa? Iman pada Allah. 2 malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Jadi ini termasuk hal yang harus kita percayai anak-anak. Percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada rasul yang telah dipilihnya anak-anak ya. Untuk apa diturunkan kitab? Agar manusia itu tidak tersesat jalan, sebagai petunjuk untuk menjalani hidupnya di dunia. Allah tidak membiarkan manusia itu tanpa pedoman. Jadi dari awal, dari yang pertama, nabi yang pertama sampai nabi terakhir itu Allah selalu menurunkan wahyu. Nah, ada wahyu itu dalam bentuk kitab. Hanya nabi-nabi atau rasul tertentu yang mendapatkan kitab anak. Tidak semua nabi dan rasul mendapatkannya ya. Nah, kitab-kitab itu anak-anak diberikan kepada nabi atau rasul yang dipilih anak-anak. Ada kitab nih, ada nomor 1 kitabnya, kitab Zabur ya. Allah dulu menurunkan kitab namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nomor 2 kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomor 3 kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Jadi yang pertama, kitab Allah yang pertama itu kita percaya empat yang diturunkan Allah ya. Tadi apa? Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, berlaku untuk umatnya Nabi Daud waktu itu anak-anak ya. Nah, setelah
setelah sekian tahun, kenapa Allah menurunkan kitab setelah Zabur? Allah menurunkan Taurat untuk lebih menyempurnakan lagi kitab yang terdahulu itu anak-anak, lebih lengkap sesuai dengan zaman umat yang waktu itu ya, umatnya Nabi Musa ya, diturunkan Taurat. Setelah Taurat sekian tahun, Allah menyempurnakan lagi dengan Injil. Nah, Injil juga gitu, pas dan tepat untuk umatnya Nabi Isa waktu itu anak-anak. Nah, setelah sekian tahun juga Injil disempurnakan dengan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Setelah Al-Quran ini tidak ada lagi kitab yang lain. Al-Quran sudah merangkum dari kitab-kitab sebelumnya, sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Kita anak-anak ya. Jadi kita bersyukur ya, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan kitab yang paling sempurna, dan sampai akhir zaman nanti hanya kitab Al-Quran yang berlaku anak-anak. Kalau sudah Al-Quran diturunkan, maka kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak dipakai lagi anak-anak. Yang dipakai hanya Al-Quran saja. Nah gitu ya. Sekarang kita yang ke B, buku kamu halaman 20. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita sudah membicarakan kenapa Allah menurunkan kitab-kitab ya, agar nggak tersesat jalan, agar berpetunjuk, agar cara ibadah itu bagaimana, sudah ada di dalam kitabnya dijelaskan, dituntun di dalam kitab. Bagaimana cara kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari atau menjalani kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, itu sudah ada tuntunannya semua, sudah ada petunjuknya dari Allah di dalam kitab ya. Sekarang kita yang B, hikmahnya kalau kita beriman kepada kitab Allah. Di dalam keimanan pada kitab Allah terkandung 3 unsur. Nah, kalau kita iman atau percaya, sebelum ke hikmah ya, kalau kita beriman kepada kitab Allah berarti percaya kalau kitab itu benar dari Allah. Yang kedua, setelah kita percaya, membenarkan kitab-kitab tersebut seperti membenarkan kita akan Al-Quran. Jadi kita juga percaya kepada, selain kita percaya pada Al-Quran, kita juga percaya pada kitab-kitab Allah yang lain. Tapi kita mengikuti yang Al-Quran. Benar ada kitab yang sebelumnya. Nah, tapi yang kita ikuti adalah Al-Quran ya. Nomor 3, mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Allah. Mengamalkan semua ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran gitu ya. Nah, terus sikap kita gimana kalau dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Kita percaya kitab itu ada anak-anak, tapi untuk isinya itu kita harus cek anak-anak. Tidak semuanya itu masih murni sebagaimana awalnya, dan sebagian juga tidak kita dustakan, tapi juga tidak kita benarkan semuanya ya. Cuma hanya kita percaya kalau kitab-kitab itu ada, tapi kita tidak mengikuti itu, tapi kita mengikuti Al-Quran gitu ya. Nomor bab selanjutnya yaitu hikmahnya ya. Kalau kita sudah beriman kepada kitab-kitab yang lalu, hikmahnya apa buat keimanan kita? Yang pertama adalah mengetahui pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu Allah menurunkan kepada setiap kaum atau kitab yang memberi petunjuk pada mereka. Jadi dengan percaya kepada kitab Allah itu kita tahu bahwa Allah itu selalu membimbing, memberi pertolongan kepada umatnya, itu tidak dibiarkan begitu saja anak-anak, tapi ditolong dengan diberi kitab, terutama pada umat-umat yang dahulu dan kita hari ini ya. Nomor 2, mengetahui hikmah adanya kitab Allah, yaitu mensyariatkan hukum di dalam kitabnya pada setiap kaum sesuai keadaan mereka. Jadi dengan kita tahu ada kitab-kitab yang lain itu anak-anak, kita tahu bahwa Allah itu memberikan hukum atau memberikan syariat atau memberikan ketentuan itu anak-anak
sesuai dengan zaman keadaan masyarakat waktu itu. Misalnya ya Bu, kasih contoh ya, misalnya kalau umatnya Nabi Musa itu Bani Israel yang cenderung keras anak-anak, maka Allah memberikan hukum di dalam kitab Taurat itu juga keras. Misalnya tangan, kalau orang ini ya, misalnya orang berbuat dolim pada tangan, maka juga tangannya yang didolimi. Kalau hukum kisos itu lah anak-anak ya, kisos itu hukum ganti rugi gitu. Hukum apa kisos itu ya? Hukum mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, nyawa dibalas nyawa. Itu kalau umatnya Nabi Musa yang cenderung keras. Bagaimana dengan umatnya Nabi Isa? Nabi Isa itu cenderung lembut ajarannya, karena tadi yang kitab Taurat itu Bani Israel itu cenderung keras, maka hukumnya juga keras. Waktu Nabi Isa keras itu jadi lembut. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri gitu. Kalau di dalam ini ya ajaran kasih sayangnya Nabi Isa itu ya, maka kalau ditampar pipi kiri ini ya, diberi pipi kanan, suruh nampar sekalian. Nah, cenderung lembut, cenderung memaafkan, cenderung kasih sayang. Kalau umatnya Nabi Muhammad mengambil pertengahan. Kalau Al-Quran mengambil pertengahan, maksudnya gimana? Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek anak-anak. Kalau kamu misalnya tadi itu ya, kalau misalnya orang tangan dibalas dengan tangan, atau tadi itu hidung dibalas hidung, kalau Nabi Muhammad sama, dibalasnya sama. Cuma kalau memaafkan itu lebih baik. Kalau kamu dipukul, balas pukul, tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Itu kata ajaran kita mengambil pertengahan. Al-Quran itu mengambil pertengahan. Jadi Al-Quran itu yang terbaik untuk kita, untuk umat kita, untuk zaman kita dan sampai nanti, sampai hari kiamat ya. Nah itu anak-anak. Yang ketiga, mengimani adanya nikmat dan siksa kubur serta kehidupan akhirat. Nah, kalau kita itu tahu di dalam kitab itu disebutkan tentang nikmat kubur, siksa kubur, kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat, di sana diceritakan, kita jadi apa Nana? Jadi lebih mempersiapkan diri bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Dari mana kita tahu berita-beritanya? Kita tahunya beritanya di dalam kitab atau di dalam Al-Quran, dan di dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul yang dia pilih, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Jadi anak-anak, sekarang kita ke halaman 21 ya anak-anak. Halaman 21 ini ada kisah berhikmah ya. Di sini ada kisahnya Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi ya. Nah, sahabat Nabi yang terkenal keras, tegas gitu ya. Nah, Nabi ini menceritakan waktu awal-awal Rasulullah berdakwah, bagaimana menghadapi tekanan berat dari masyarakat Quraisy. Mereka menolaknya dengan memboikot, dengan menganiaya para orang-orang yang beriman. Maka Nabi berdoa ya, di dalam ceritanya ini Nabi berdoa agar Allah memberikan pertolongannya dengan mengislamkan atau memberi hidayah kepada Umar bin Khattab atau Abu Jahal Hisham. Jadi salah satu di antara mereka didoakan oleh Allah untuk masuk Islam. Nah gitu ya ceritanya ya. Nah pada suatu hari Umar mencari Rasul, ingin membunuh gitu ya. Terus bertemu dengan adiknya di rumah adiknya Fatimah. Fatimah itu sedang membaca kitab suci Al-Quran. Waktu itu yang pas yang dibaca itu surat Toha ya. Nah tersentuh hatinya, nanti kamu baca sendiri kisahnya ya, bagaimana Umar tersentuh hatinya dengan yang dia dengar dari Fatimah itu sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Nah, jadi begitu menyentuh hatinya sehingga dia bergetar ya itu hatinya, sehingga dia akhirnya masuk Islam. Nanti kamu baca sendiri kisahnya ya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya, bagaimana kitab Allah itu sangat dibutuhkan oleh manusia dari zaman ke zaman untuk memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang benar.
Mudah-mudahan anak-anak pelajaran hari ini bisa kita pahami ya. Kita tutup dengan doa bersama-sama ya, dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.